Nah, itu tidak memerlukan cinta kita kepada akhirat, tetapi khusus kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW itu dibutuhkan kecintaan yang total kita kepada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan perayaan ini, Maulid Nabi yang kita adakan dan kawan-kawan juga semua adakan, itu bisa merupakan cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun mungkin yang ada kawan-kawan itu banyak ya. Saya di Muhammadiyah saya aktif, di Salafi kawan-kawan saya banyak, di NU apalagi gitu kan, di Laskar Banten juga ada, di Dewan Dakwah begitu. Ya, multi etnis, multi pemahaman. Saya menghargai pendapat mereka yang mengatakan bahwa Maulid Nabi ini tidak ada seperti bidah gitu ya. Tetapi kita selaku seorang muslim yang merasakan cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelahirannya, harus kita rayakan. Harus kita rayakan. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nah, ini masalah mahabbah Rasul dulu Pak yang kita bahas ya. Kenapa? Karena penting. Mahabbah Rasul, kecintaan kita kepada Rasul ini harus total. Kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya di tempat yang sekarang ini, yang tadi dibacakan rawi-rawinya. Nah, kita merasakan gitu kan, jangan sampai nanti kita pulang dari maulid ini hilang lagi kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Ya, biasanya begitu Pak ya, iman itu kan naik dan turun ya. Pada waktu merayakan maulid Nabi ini iman kita naik ini Pak. Terus terang, apalagi saya nih. Tadi saya dengarkan itu baca-baca rawi itu, baca-baca berjanji itu, wah itu, iya merinding. Walaupun mungkin kita cuma tahu sedikit ya artinya, itu merinding. Makanya kalau bisa tiap hari kita maulidan ini. Tiap hari kita maulidan supaya terus gitu. Ya, jangan nanti keluar dari sini hilang cinta kita kepada baginda Nabi SAW ya kan. Tidak mau lagi kita bersolawat kepadanya. Tidak mau lagi kita mengerjakan perintahnya. Apa itu? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beriman seseorang di antara kamu. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan artinya tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga aku, kata baginda Nabi SAW, lebih dia cintai daripada siapa? Daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada manusia secara keseluruhan. Nah, ini kan tegas ya. Ini bukan radikal ini Pak Bambang. Jangan dikatakan radikal ya. Begitulah ajaran Islam kita ini. Itu hadisnya sahih itu. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, tidak sempurna iman kita ini, sehingga kita mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari anak kita, dari bapak kita, dari semua manusia. Siap nih, paham nih artinya. Itu satu. Yang kedua, dalam suatu riwayat, ketika baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan
sahabatnya yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pegang tangannya. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, saya cinta banget sama kamu. Saya lebih mencintai apapun selain kamu. Saya lebih mencintai kamu dengan apapun yang saya miliki, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya lebih mencintai kamu dari anak saya lebih mencintai kamu dari harta saya lebih mencintai kamu ya Rasulullah dari apapun yang saya miliki, kata Umar bin Khattab, kecuali diri saya, kata Umar bin Khattab pada waktu itu. Apa kata Nabi? La ya Umar, la ya Umar, alaika an akuna ahabba ilaika min nafsika. Kamu harus mencintai aku daripada diri kamu sendiri. Nah, ini tambahannya lagi nih Pak ya. Kalau tadi kan cuma anak, bapak, dan orang lain. Nah ini hadis sahih juga, ditekankan lagi. Aku harus kamu lebih cintai dari semua orang dan juga daripada dirimu sendiri. Berarti cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih dibandingkan diri kita sendiri. Nah, ini siap nih, siap menjaga kehormatan ulama, siap menjaga kehormatan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tanda cinta kita loh kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita diganggu, kita diam aja. Nabi kita dicela, kita diam aja. Nabi kita dihina, kita diam aja. Sedangkan hari ini kita melaksanakan, merayakan maulid nabinya, Nabi kita ini. Kenapa demikian? Kenapa kita harus lebih mencintai beliau dibandingkan diri kita sendiri? Di dunia ini kalau tidak ada baginda Nabi SAW, kita tidak bisa jadi apa-apa. Kita tidak ada harganya. Itu di dunia, di akhirat nanti juga demikian. Kalau kita tidak beriman kepada baginda Nabi, bisa kita masuk surga? Nah, itu dia Pak ya, itu alasannya itu. Kita lihat dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Islam, apabila seandainya bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga-keluarga mereka, istri-istri mereka, harta-harta yang mereka kumpulkan, perdagangan-perdagangan yang mereka takut akan kerugiannya, rumah-rumah, tempat-tempat tinggal yang mereka sukai, lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya. Nah ini nih, hati-hati nih, surah At-Taubah ayat ke-9. Bisa nanti kita buka di rumah. Apabila semua tadi itu, bapak kita, anak kita, pekerjaan kita, keluarga kita, istri kita, tempat tinggal kita, rumah, kendaraan kita, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan juga jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah akan mendatangkan perkaranya. Nah ini perkara ini banyak ini Pak, bisa musibah, bisa azab, bisa dosa, bisa nanti kita nggak bakal bisa masuk surganya di akhirat kelak.
Inilah yang namanya mahabbatullah dan mahabbatur Rasul. Wah, ini pada tegang semua ini. Kita nyanyi lagi ya Bu ya. Biar nggak tegang nih. Lagu apa ya? Lagu Rohatul, bisa nggak? Rohatul atyaris taudu fi layalil maulidi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi rohatil atyaru tasdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Ayo sama-sama. Ini bicara masalah maulid ini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil atyaru tasdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tasdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri abdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Itu dia sekilas sirah ya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang sangat mulia, dari keturunan mulia, dari orang-orang Quraisy yang ternama. Baiklah para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sudah disunat dan juga belum disunat. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tadi kita harus cinta? Karena kemuliaan baginda Nabi, karena usaha yang Allah, yang Nabi kita telah lakukan. Kalau kita baca sirah-sirahnya, bagaimana jerih payah beliau berdakwah, khususnya selama di Makkah.
13 tahun beliau di Makkah, bukan periode yang mudah. Beliau terkadang kena cobaan, kena fitnah, kena siksa, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran-kotoran hewan. Dan beliau tidak pernah yang namanya mengeluh kepada Allah supaya menghancurkan umatnya, supaya membinasakan umatnya. Sifatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW ini sangat-sangat lemah lembut. Lintalahum fabima rahmatin minallah lintalahum. Inilah yang harus kita pegang sebagai umatnya baginda Nabi SAW. Bagaimana supaya kita terus mencintai baginda Nabi? Tanda cinta kita apa sebenarnya ini? Ya kan seperti orang ini Pak ya, orang yang lagi kasmaran itu kan begitu. Adinda, kakanda, saya cinta padamu. Apa buktinya Bang? Ya cinta aja katanya kan. Hoak ya kan. Bagi dong uangnya, nggak ada. Jalan-jalan dong ke mall, antar aja deh gitu kan. Nah, itu cinta apa itu ya kan? Itu bukan cinta namanya. Itu namanya gombal. Supaya kita cinta kita kepada baginda Nabi SAW ini tidak ibaratnya seorang gombal, harus mempunyai pembuktian. Harus mempunyai pembuktian. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Seseorang yang mengatakan cinta kepada orang tersebut, paling tidak dia harus sering-sering menyebutnya. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita pasti akan sebut-sebut sering itu orang itu. Oh ya, saya dulu pernah ya pacaran sama itu si perempuan itu. Oh ya, itu orangnya begitu, orangnya gini, ya kan? Namanya ini, itu kita sebut terus itu, Pak. Begitu juga baginda Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sangat masyhur. Yang pertama apa? Tidak lain adalah sholawat kepada baginda Nabi SAW. Rahima'an parajulin, kata baginda Nabi, celakalah seseorang, zukirtu indahu wa lam yusalli alayya, disebutkan nama saya di sisinya tetapi dia tidak mau bersolawat kepada saya, katanya. Nah ini, dengan hadis ini bisa dikatakan bahwa bersolawat itu hukumnya wajib. Kita dengar, misalnya baginda Nabi disebutin Muhammad, kita harus apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penghormatan kita, Pak, kepada baginda Nabi, sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali solawat, Allah akan balas dengan 10 kali. Dengan 10 kali. Nah ini solawat ini jangan kita tinggalkan, jangan kita tinggalkan.
Misalnya kita zikir-zikir ya. Ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu otomatis sholawat itu wajib. Di luar sholat misalnya kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, atau astagfirullahaladzim. Kita selipkan di situ. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling minim. Kalau ingin panjang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih panjang lagi itu salat Ibrahimiyah itu. Mari kita galakkan ini sholawatnya. Yang kedua, apa tanda cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tetap di jalan sunnah-sunnahnya. Kita tetap melaksanakan sunnah-sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu tadi yang dibacakan sama qori kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ingin berkata? Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, Al-Khaliq. Allah yang menegaskan di dalam Al-Qur'an ini, dalam surah Al-Ahzab. Tapi ingat, sambungan ayat itu apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Liman ini kalau bahasa Arabnya buat orang yang mengharapkan rahmat Allah. Nih, rahmat Allah ini sesuatu yang sangat besar, Pak. Yang sangat penting kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa masuk Islam, kita tidak bisa masuk surga dengan amal ibadah kita. Kita tidak bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan sholat kita, puasa kita, tilawatul Quran kita, ataupun haji umrah kita. Tetapi kita bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun banyaknya amal ibadah kita, bukan itu yang menjamin kita masuk surga. Tetapi apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menjadikan kita bukan seorang muslim, bisa kita beribadah. Kalau Allah tidak memberikan kita hidayah, petunjuk, bisa kita beribadah. Hidayah inilah yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang itu ceritanya itu, ya Allah, ibadah saya sudah banyak, kenapa saya belum juga masuk surga? Terus dikaji-kaji pada waktu dia di dunia itu, ternyata dikatakan, kamu bisa ibadah karena apa? Karena hidayahku kan, karena petunjuk yang aku berikan kan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa ibadah karena apa? Karena kesehatan kan yang saya berikan kepada kamu. Nah, kita ngumpul begini apa? Karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergerak hati kita untuk melaksanakan Maulid Nabi ini apa? Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laskar Banten juga ini mengadakan Maulid Nabi ini apa? Karena hidayah, petunjuk. Yang mudah-mudahan ya Pak Tengku ya, Pak Tengku Bukhari tahun depan lebih semarak lagi nih. Kita rayakan ini Maulid Nabi ini. Amin ya rabbal alamin. Betul. Rahmat itu termasuk hidayah. Hidayah itu termasuk rahmat. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah. Di situ diartikan para mufassirin, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita ingin mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu artinya itu. Kalau kita ingin mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ikutilah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah akhlaknya. Karena Rasulullah akhlaknya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam itu. Dipuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim. Benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah. Yang kedua apa? Wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhirat. Bagi orang-orang yang mengharapkan surga. Ada di sini yang enggak masuk surga? Ada di sini yang ogah masuk surga? Kalau kita ingin masuk surga apa? Contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh perilakunya, contoh akhlaknya. Laksanakan semua apa yang diajarkannya di sunnah-sunnahnya. Begitu juga orang yang katanya cinta Nabi, orang yang katanya ingin mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang katanya ingin mengikuti akhlaknya, berarti dia juga harus mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga itu harus ini, Pak. Kalau seandainya kita mengatakan kita cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak pernah mengharapkan akhirat. Semua amal ibadah kita hanya untuk dunia. Kekayaan kita tumpuk-tumpuk, ya kan? Dapat ini kita tumpuk-tumpuk, enggak pernah kita infak dan sedekah. Kita tidak pernah untuk misalnya Maulid Nabi ini menyumbang. Nah, itu hati-hati itu. Itu uangnya kemana itu? Uang banyak tidak pernah dia berinfak dan sedekah, membantu masjid, membantu fakir miskin. Amal ibadahnya, pekerjaannya semuanya untuk dunia. Tidak pernah dia teringat untuk akhirat. Wal yaumal akhirah. Yang terakhir apa? Wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang mengaku cinta Nabi, orang-orang yang mengaku ingin mencontoh perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu harus apa? Dzakarallaha katsira. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Wa dzakarallah, berzikir kepada Allah katsira, banyak-banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, yang saya muliakan. Zikir kepada Allah penting. Ingat kepada Allah penting. Zikir itu macam-macam, Pak. Zikir itu ada yang namanya zikir fi'li, ada yang namanya zikir qauli. Zikir fi'li ini adalah ingat kepada Allah dengan perbuatan kita. Ini apa maksudnya? Maksudnya itu, setiap perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kita harus ingat Allah. Zikir itu kan ingat, kan artinya Pak ya. Zikir itu ingat. Ittaqillah haitsu ma kunta, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah haitsu ma kunta.
bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kita di kantor, ingat kepada Allah. Jangan korupsi, kan begitu Pak ya. Kita di pasar, ingat kepada Allah. Kita di masjid, apalagi itu, ingat kepada Allah pasti. Adakah orang di masjid yang nggak ingat kepada Allah? Ada, nah, kan? Kita di jalan ingat kepada Allah. Kita lagi main media sosial, TikTok, segala macam itu, Instagram ataupun apa, kita harus ingat kepada Allah. Kan ada orang begitu di masjid, dia taat beribadah, khusyuk beribadah. Keluar dari masjid, hilang semua ibadahnya. Masuk dia ke kantornya, ada dana-dana yang nggak jelas ditilap sama dia, korupsi dilakukannya. Itu bukan namanya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Wa dzakarallaha katsira. Itu dia zikir fi'li. Yang kedua apa? Zikir qauli, zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan juga ada macam-macam itu Pak. Yang pertama apa? Salat. Aqimis sholata li dzikri. Dalam sebuah ayat itu. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jangan sampai kita gemar melaksanakan perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kita tidak sholat. Jangan sampai. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita tidak sholat. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita mengaku beriman kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kita tidak sholat. Tetapi kita lalai akan sholatnya, akan sholat kita lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yang mana sholatnya itu dia lalai. Orang lalai aja celaka sholatnya, apalagi yang tidak sholat. Apalagi orang-orang sholat yang celaka itu alladzina hum yuraun, yaitu orang yang sholatnya dalam keadaan riya. Riya, apa itu riya? Yaitu pamer, ingin dilihat. Ya, ada mertua ini, wah, semangat dia sholat ke masjid ini kan. Ada tetangganya ini, kalau perlu sholat tahajud di masjid, malam-malam dia berangkat. Siapa yang lihat itu kan? Nah itu dia, zikir yang di atas lagi. Setelah kita zikir-zikir dimanapun kita berada, di bawahnya itu sholat. Menandakan cinta kita kepada Nabi. Sholat kita perbaiki Pak. Para jemaah sekalian, perbaikilah sholat dengan benar-benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Tapi bagaimanapun ya, sholat ini adalah pedoman hidup kita Pak. Ada masalah kepada Allah, kita minta kepada Allah dengan apa? Dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di dunia ini pasti kita punya masalah kan Bu, kawan-kawan sekalian. Jangankan kita kali ya, orang-orang kaya mungkin lebih banyak masalahnya.
Dan masalah ini terkadang membuat kita di samping sengsara dan juga mungkin membuat kita itu keimanan kita bisa luntur. Misalnya usaha, kita sudah usaha dengan berbagai macam kegigihan kerja kita, tetapi rezeki kita masih begitu aja. Akhirnya kita apa? Kita kesal dengan keadaan, kita kesal kepada Allah, kita kesal dengan takdir kita. Nah, itu bisa membuat kita goyah ini Pak, hati-hati nih. Makanya sholat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala sarana kita untuk bermunajat kepada Allah, untuk meminta kepada Allah. Ista'inu bis sabri was sholat, sholat dan sabar. Tidak hanya bisa dengan sabar doang kita, tanpa sholat nggak bisa. Begitu juga sholat doang tanpa sabar nggak bisa juga, harus dua-dua ini dipadukan. Ini sholat Pak, penting ya. Ini saya nasihatin diri saya sendiri dan juga kepada kawan-kawan sekalian, apalagi sebagai Hizbullah tadi ini, tentara-tentara Allah ini, Laskar Banten ini, ya. Di samping nahi mungkar misalnya, ataupun amar ma'ruf nahi mungkar, jangan tinggalkan sholat. Ya Pak Tengku ya, begitu kan? Iya ini. Ya itu zikir sholat itu, zikir juga termasuk itu. Setelah sholat apa? Baca Quran, termasuk zikir juga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan apa? Zikir. Di situ artinya apa? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami jugalah yang akan menjaga itu Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir ini. Wa dzakarallaha katsiran. Kembali kita ke ayat Al-Ahzab tadi, ayat 21. Itu maknanya apa? Kalau cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Jangan sampai kita sudah berumur begini ya, mohon maaf sekalian kawan-kawan sekalian. Sudah berumur 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Dalam hidup kita tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadikan hidup kita ini dekat dengan Al-Quran. Kita belajar Al-Quran kawan-kawan sekalian. Yang belum lancar kita belajar. Seorang mukmin harus ditandai dia bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Jangan sampai umur kita sudah lanjut, kita tidak bisa membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran inilah sebagai petunjuk dan juga sebagai pedoman yang Allah turunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana malam ini kita rayakan kelahirannya. Kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini. Ingin menjadi Laskar Banten yang benar-benar Allah muliakan, Allah cintai. Mari kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya, laksanakan isinya. Jangan malu Pak. Kita hafal surah-surah yang pendek. Jangan malu, walaupun kita sudah tua misalnya, kita belajar. Ada kawan-kawan yang bisa mempelajari, mengajarkan kita Al-Quran. Enggak apa-apa, kita mulai dari Iqra, enggak masalah. Kita hafal surah-surah yang pendek itu. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita hafal terus. Ini aja kita giatkan.
Al-Quran petunjuk hidup kita. Tidak akan sengsara orang yang sering beradaptasi dengan Al-Quran. Tidak akan jatuh miskin orang yang sering beradaptasi dengan Al-Quran. Dalam sebuah ayat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang mendawamkan membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, dan mereka itu tidak meninggalkan sholat, dan mereka itu gemar berimpak, baik dalam keadaan kelihatan ataupun dalam keadaan rahasia. Apa janji Allah? Mereka itu tidak akan mendapatkan kerugian di dalam perniagaan mereka. Tijaratan lan tabur dalam surah Ghafir ini. Kalau kita ingin lancar perdagangan kita, Pak, kalau kita ingin lancar dagang kita, kalau kita ingin lancar usaha kita, kalau kita ingin lancar proyek kita, kalau kita ingin lancar semua apa yang kita usahakan, dagang, tani, jadi ojek, jadi tukang apapun itu namanya, 3 ini syaratnya. Yang pertama, kita dawamkan baca Al-Quran. Di sela-sela kita kerja misalnya di kantor ya kan, lagi sibuk, nggak ada kerjaan, baca Al-Quran. Kita buat ini di handphone kita ini ada aplikasi Al-Quran. Tapi lagi senggang, Pak. Jangan lagi kerja kita Al-Quran, marah nih si bos lagi nih. Lagi sibuk-sibuknya, Pak, saya mau baca Al-Quran ini supaya apa? Supaya lancar usaha saya, nggak boleh gitu. Kerja tetap kewajiban, baca Al-Quran hanya sunnah. Tetapi dengan sunnah ini bisa memperlancar kita kerja. Kita lagi misalnya, ya mohon maaf ya, Pak Bambang ini lagi jaga ini misalnya di sini, nggak ada kerjaan lagi di pos, baca Al-Quran. Cakep itu ya. Dapat 1 hari 1 ayat, 2 ayat, ataupun setengah lembar, setengah halaman, itu cakep. Kita di sini Laskar Banten ini kan, kalau lagi nggak ada kegiatan baca Al-Quran. Yang kedua apa? Aqamas shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga apa? Gemar berimpak. Dagang kita itu kalau kita gemar berimpak, setiap subuh ada namanya impak subuh itu kalau di masjid-masjid itu kita masukkan ke terbal masjid setiap subuh 10.000, 2.000, 5.000. Nah itu akan Allah berikan perniagaan yang tidak akan merugi. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Nah itu dia sholat, Pak. Sholat, yang kedua itu baca Al-Quran. Zikir yang selanjutnya apa? Zikir-zikir yang biasa kita lantunkan dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Setelah sholat kita baca apa? Baca subhanallah 33 kali. Baca apa lagi? Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lanjut lagi kalau misalnya kita lagi semangat, misalnya subuh khususnya, kita baca la ilaha illallah 100 kali. Kita baca istighfar juga. Nah ini zikir ini bukan cuma di lisan. Subhanallah, maha suci Allah. Kita benar-benar camkan ini. Allah lah yang maha suci. Kita tidak bisa, kita tidak boleh yang namanya menyombongkan diri. Makanya setelah sholat itu baginda Nabi SAW itu menyarankan kita untuk membaca subhanallah 33 kali. Supaya kita tidak merasa, wah kita ini setelah ibadah sholat ya, jadi akhirnya sombong, Pak. Ada nggak orang begitu, sombong dengan ibadahnya? Banyak. Kesombongan yang bahaya itu apa? Sombong dengan ibadahnya. Kesombongan yang bahaya itu apa? Sombong dengan ilmunya. Ya, iblis itu kan dilaknat Allah, kenapa? Karena dia sombong. Iblis itu adalah
makhluk yang ibadahnya kuat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sombong saja, Allah suruh dia untuk bersujud, sujud hormat kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Dengan alasan apa? Saya lebih hormat, lebih mulia ya Allah, ya Tuhan. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Masa api harus tunduk kepada tanah? Itu dia sombong. Jangan kita sombong dengan ibadah kita. Bintang-bintang sudah pulang berapa kali haji umroh, wah merasa paling soleh. Jangan, bahaya. Sholat juga begitu, wah tiap hari bolak-balik ke masjid, ke musola, orang lain dianggapnya ya, kesombongan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong dengan amal ibadah dan sombong dengan ilmu. Wah, ini banyak juga nih Pak, orang-orang berilmu ini. Mohon maaf ya, mungkin bukan ilmu umum aja. Para ustadz juga, para alim ulama itu terkadang itu merasa dia sudah terkenal gitu kan. Di mana-mana dia ceramahnya banyak pengikutnya. Seorang kiai pesantrennya sudah besar, dia merasa paling hebat. Bahaya itu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibriya mislu zarrah fil kibriya. Tidak akan masuk surga kata Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mempunyai rasa sombong di hatinya walaupun hanya sebesar zarrah, molekul yang paling kecil. Ya tuh ya. Mari kita berzikir kepada Allah, kita perbanyak zikir kepada Allah. Sholawat juga termasuk zikir. Nah, itu harus juga kita perbanyak. Supaya apa tadi itu, kembali kita ke surah Al-Ahzab tadi, wa dzakarallaha katsira. Kawan kampus sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa? Yaitu kita pingin melihatnya. Jadi kan kalau orang cinta kan harus dilihat Pak ya. Kita hidup ini, kita lihat Nabi enggak ini Pak? Siapa yang sudah pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin juga dalam mimpi. Bagus Pak. Ibu yang sudah pernah mimpi baginda Nabi itu bagus. Saya beberapa kali mengharapkan, sampai sekarang belum pernah mimpi Nabi itu. Kita di dunia ini kan tidak melihat Nabi kan. Kita di dunia ini tidak ketemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada baginda Nabi, kita pasti ingin ketemu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syaratnya? Bisa bertemu nanti dengan baginda Nabi, bisa satu surga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, nanti dia akan bersamaku di surga, kata Allah Subhanahu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ya mudah-mudahan ya, dengan perayaan Maulid ini, tanda cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kita kepada baginda Nabi, kita akan bersama beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dalam sebuah kisah. Dalam sebuah kisah yang ada seorang badui bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu wahai Muhammad? Kata orang Arab Badui. Arab Badui ini Arab apa kalau orang kita bilang ya, Arab perosokan gitu Pak, dari kampung gitu. Terus apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan tanya kapan hari kiamat. Apa yang telah kau siapkan untuk hari kiamat, kata baginda Nabi. Apa yang telah kau siapkan untuk hari kiamat? Apa jawab Arab Badui itu? Saya tidak menyiapkan apa-apa kecuali cinta saya kepada Allah dan Rasul. Saya tidak menyiapkan apa-apa kecuali cinta saya kepada Allah dan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seseorang akan masuk ke dalam surga beserta yang dia cintai. Seseorang akan masuk ke dalam surga beserta orang yang dia cintai. Ya, mudah-mudahan ya, sekali lagi mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi ini sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cinta kita akan beserta beliau di surganya. Walaupun mungkin tidak satu surga, ya paling tidak ya sama-sama lah di surga gitu ya. Bagaimana kalau kita benar-benar bersama beliau di surganya? Misalnya Nabi kita Muhammad SAW di surga Firdaus, bisa nggak kita bersama beliau di surga Firdaus? Sangat bisa. Allah menerangkan juga di dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabiyin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, syuhada, orang-orang syahid, wassolihin, orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik pendamping, sebaik-baik teman nanti di surga. Nah ini syaratnya kalau kita ingin satu surga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat yang lain kata Allah dalam ayat tersebut, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, insya Allah yang mudah itu Pak. Ya, taat kepada Allah dan Rasul itu mudah. Ya, sholat kita lakukan sholat Pak ya. Puasa Ramadan kita puasa Ramadan. Allah melarang kita berzina, jangan berzina. Allah melarang kita jangan berjudi, jangan berjudi. Jangan korupsi, jangan korupsi. Ada uang kita laksanakan ibadah haji, kita laksanakan umroh. Itu kan perintah. Yang penting melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Insya Allah kita akan beserta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, pada kawan-kawan sekalian, ini nasihat saya yang mungkin saya baru bergabung kali ya di Laskar Banten ini. Marilah ya, jadikan Laskar Banten ini sesuatu ormas yang pertama ya dicintai Allah dan Rasulnya, yang kedua ya dicintai orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar ya. Kita jangan merasa yang paling benar ya, dan jangan merasa yang paling hebat. Nah, tetap kita tawadu di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini sesuai dengan tema yang tadi nih, kepedulian dan kebersamaan. Ya, Nabi kita mengajarkan kebersamaan dan kepedulian. Nah, tadi alhamdulillah ya, waktu maghrib tadi katanya ada pembagian bingkisan ke anak yatim. Nah ini kan salah satu contoh kepedulian kita kepada sesama.
Nah, ini cakep sekali nih Pak ya. Dengan Maulid Nabi ini ada acara-acara yang mana acara itu memang benar-benar dicintai oleh baginda Nabi SAW. Ana wa kafilul yatim fil jannah, kata baginda Nabi itu. Saya dengan orang-orang yang merawat anak yatim itu seperti ini, kata Nabi itu, dua tangan ini di surga nanti, berdampingan terus dengan baginda Nabi di surga sama orang-orang yang mau merawat anak yatim, benar-benar merawatnya, tidak disemena-menakan mereka. Nah, begitu juga orang-orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Jangan kita masuk nanti orang-orang yang mendustakan agama. Ya, makanya banyaklah berbanyak kegiatan-kegiatan sosial ya kawan-kawan di Laskar Banten ini. Berbanyak ya, di samping tadi amar ma'ruf nahi munkar, kita banyak kegiatan-kegiatan sosial, itu akan Allah akan hormati kita otomatis juga. Kalau Allah sudah mencintai kita, sudah menghargai kita, sudah yang memuliakan kita, manusia juga akan ikut menghargai kita, akan ikut memuliakan kita. Tetapi tujuan kita, niat kita yang pertama bukan manusia. Ya. Niat kita yang utama bukan manusia. Misalnya nanti Laskar Banten membuat bakti sosial ataupun memberikan sumbangan, niatkan awalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan kepada manusia, kita nggak dapatkan pahala, ria jadinya, percuma ya kan, sayang. Kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan ya, kita sebetulnya mengharapkan itu bonus saja Pak. Ya, pujian manusia itu bonus, tapi nggak masalah kan. Mungkin di Cipayung ini nanti Laskar Banten itu sudah wah bagus, ya, kegiatannya bagus, ya, kegiatannya nyumbang, kegiatannya bakti sosial, kegiatannya ada perayaan-perayaan yang Islami, itu bagus. Tapi jangan sampai ya dalam tanda kutip itu, ini terkadang ini ya. Nah ini. Ya, saya selaku seorang muslim juga ya nasihatin ya, jangan sampai tercoreng ya, nama kita seorang muslim, dan juga mungkin nanti tercoreng nama Banten ini ya, gara-gara mungkin personalnya gitu biasanya Pak ya, pribadi-pribadi yang tidak bisa mengendalikan emosi ya kan, yang tidak bisa menjaga kemuliaan, kehormatan laskar kita. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Kita terkadang ya miris juga ya mendengarkan ya. Ya mungkin Pak Bambang juga ini kan sering mendengarkan itu kelompok ini begini, kelompok itu begitu. Ya, itu jangan sampai ya. Dan juga kawan-kawan juga mungkin yang hadir di sini sebagai tamu, ya marilah apapun namanya kita berbuat dalam kebaikan. Kita berbuat dalam kebaikan. Itu tadi kuntum khaira ummah, kamu itu umat yang terbaik. Tadi itu amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ini saya sampaikan karena waktu itu sudah malam, takutnya terlalu banyak jadi ya, bosan ya orang-orang ya. Ya terakhir saya sedikit ini ingin berpantun juga nih sebenarnya ini. Cakap ya kan. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan ke lemari besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Kalau ada jarum yang patah, kalau ada sumur di ladang, tandanya petani kurang kerjaan. Kalau ada sumur yang ladang, bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu tidak mandi. Ibunya cuma sedikit ya. Ini dari saya, sekali lagi mudah-mudahan semua ya yang kita doakan tadi Allah mengijabah ya doa kita.
Allah juga memberikan kita istiqomah dalam beribadah. Allah juga memberikan petunjuk kepada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wal 'afwu